Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Gita dalam program Bisnis Bali News. Masih seputaran tentang pandemi COVID-19 dan bagaimana bisnis perhotelan running dalam pandemi COVID-19. Untuk itu, obrolan kali ini saya telah ditemani oleh Pak Lasta Arimbawa, General Manager Stala Ubud Bali by Marriott International. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Pagi Mbak Gita. Sehat? Baik. Itu adalah hal yang terpenting yang perlu saya tanyakan. Iya, betul sekali. Lalu bagaimana Pak keberadaan dari Stala Ubud ini Pak selama pandemi COVID-19? Oke, Stala Ubud Bali, saya perkenalkan sekali lagi ya. Stala Ubud Bali adalah bagian dari Marriott International. Secara umum ada 7.000 hotel Marriott di seluruh dunia. Jadi kita sangat solid dengan semua hotel Marriott yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, emang kita saat ini dituntut sangat kreatif untuk gimana agar kita bisa survive dalam situasi seperti ini, ya. Kata-katanya survive dulu itu kata kuncinya, ya. Lalu bagaimana bentuk kreativitas untuk survive dalam pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, ada hal-hal yang sebelumnya tidak kita lakukan, tapi sekarang kita lakukan. Salah satu contoh misalnya kita menyisir second and third city untuk kita lakukan semacam sales blitz, ya, yang sebelumnya kita mungkin fokus di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta untuk kita lakukan sales call. Sekarang ke second, third city, contoh misalnya ke Jawa Timur. Kita kemarin selama 2 minggu kita sisirin Jawa Timur semua dari Banyuwangi, Jember, Malang dan sebagainya, dan juga kota-kota dan daerah-daerah di Bali. Yang sebelumnya kita sekali lagi fokus mungkin lebih banyak di Badung dan Denpasar, sekarang ke semua areal, Gianyar, Negara, Singaraja, Bangli, semuanya kita sasar. Itu dari sisi sales call. Plus dari sisi kreativitas yang lain, contoh misalnya kemarin kita kerjasama dengan university, ya, sekolah-sekolah untuk kita adakan semacam pembekalan, karena kita harus yakini betul bahwa pariwisata akan bangkit. Jadi sekolah-sekolah pariwisata, kalau menyangkut pariwisata ya, sekolah-sekolah pariwisata itu harus tetap optimis dalam mendeliver knowledge-nya kepada mahasiswa. Jangan kemudian pada saat situasi begini, pariwisata nggak menjanjikan masa depan yang cemerlang, kemudian standarnya menurun, enggak. Dan itu kita sangat syukuri karena saya lihat sekolah-sekolah pariwisata juga masih sangat semangat untuk mendeliver knowledge ke tim. Nah, itu salah satu bentuk creativity yang kita lakukan adalah kerjasama dengan university. Jadi kita ke sana atau mereka ke sini dan kita kasih pembekalan dari sisi kita. Kemudian mereka juga ke sini apakah stay di hotel atau kemudian bikin meeting di hotel. Tapi pembekalan dilakukan oleh tim kita. Itu juga salah satu bentuk kreativiti dari kita. Jadi kita tim hotel yang ada sekarang departemen head dan executive committee ikut memberikan pembekalan kepada anak-anak mahasiswa pariwisata. Universitinya. Ya. Itu bentuk kreativitas yang benar-benar positif ya Pak. Ya. Lalu bagaimana progresnya Pak sejauh ini? Sejauh ini sangat bagus ya. Yang kemarin kita lakukan ke beberapa universitas, mereka respon sangat bagus karena pada dasarnya anak-anak itu kan akan disiapkan bekerja di industri pariwisata. Ya. Nah, seawal mungkin dibekali dengan praktisi-praktisi industri pariwisata langsung. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan market sebelum pandemi COVID-19. Oke, sebelum pandemi COVID ini market kita, Indonesia tetap lah ya, jadi nomor 1 karena apa? Karena kita hotel mes, jadi banyak kementerian yang juga mengadakan meeting di sini. Kemudian kita masih inline dengan secara umum market Bali, yaitu Europe, kemudian Australia, China, India, dan North America. Itu masih jadi top 6-nya market kita di sini. Lalu setelah pandemi COVID-19 bagaimana Pak? Nah, itu sekarang supply-nya kan hanya dari domestik. Yes. Itu yang tadi masih ada hubungannya dengan pertanyaan tadi bahwa kita harus sangat kreatif menggrab account yang sebelumnya kita tidak grab ya. Dan mungkin saya sendiri agak terkejut tahu juga bahwa sebenarnya market domestik itu potensinya luar biasa ya. Menurut data BPBD di 2019, market domestik saja itu ada 303 juta traveling, ya. Jadi melebihi jumlah penduduk dari sisi frekuensi travelingnya, ya. Dengan menciptakan spending sekitar 300 triliunan domestik saja. Tapi itu Indonesia sih memang ya. Jadi Indonesia itu sebegitu besar potensi market domestiknya. Nah itu yang perlu kita grab. Apalagi sekarang domestik kan udah bisa masuk ke Bali kan. Jadi sebenarnya
tetap dituntut creativity untuk menggrab market yang ada. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, itu ada potensi sebanyak itu ya Pak ya Betul. di domestik. Tapi kita juga lihat pesaing hotel itu kan banyak Pak. Betul. Jadi itu bagaimana Nah, untuk menggrab mereka itu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, domestik sebenarnya tidak tergarap secara maksimal. Ya, makanya salah satu saya skop kecil loh ya, saya nggak bicara atas nama hotel-hotel yang lain, saya bicara atas nama Stala Ubud Bali. Yang sebelumnya tidak kita lakukan adalah kita menyisir kota-kota secondary sama third city, yaitu kabupaten-kabupaten di Bali, kemudian di Jawa Timur semuanya kita sisir. Yang sebelumnya kita hanya fokus ke kota-kota besar saja. Nah, itu salah satu cara kami untuk mendirect yang sebelumnya mereka nggak datang ke sini, tapi sekarang kami memperkenalkan brand kami di sana. Dengan begitu kita harapkan mereka yang sebelumnya tidak pernah terpikir untuk datang ke hotel ini, sekarang mereka punya tambahan informasi bahwa hey, Ubud ternyata oke juga untuk mengadakan meeting atau traveling selanjutnya begitu. Jadi untuk turn around interestnya dari wisatawan domestik itu, karena kan wisatawan domestik sudah terbiasa dengan Bali begitu ya, culture-nya, keramahan dari orang-orang Balinya, pemandangannya dan sebagainya, itu kan sudah terbiasa. Mungkin ada hal-hal baru yang diberikan oleh Stala Ubud Bali? Hal baru masih seperti yang kita prinsipnya begini ya, kita tidak menunggu keadaan membaik, tapi kita lakukan sesuatu agar keadaan membaik. Contoh nyata adalah Marriott International ya, dari tanggal 1 sampai 31 Oktober kita adakan virtual Run to Give. Ya. Seperti apa? Run to Give itu kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah dari sekitar tahun 2014-an kita tiap tahun kita adakan. Dan kita tidak terhalang melakukan itu lagi dalam posisi sekarang. Cuman kita sekarang lakukan virtual. Nah, tujuannya apa? Tujuannya satu, tetap menjaga, walaupun virtual, namanya virtual, tapi kita lari berkelompok-kelompok kecil ya. Tujuannya apa? Satu, tetap menjaga agar kita tetap sehat. Ya, protokol kesehatan. Kedua, hasil dari virtual Run to Give itu akan kita pakai charity ke associate kita. Jadi, apapun yang kita lakukan sebelumnya, kalau memang kita bisa lakukan sekarang, kenapa tidak? Gitu. Tentu saja tidak terlepas dari protokol kesehatan yang dianjurkan. Itu poin nomor satu ya. Jadi protokol kesehatan dan bisnis harus tetap jalan beriringan. Gitu. Ya, itu menarik Pak, mengenai protokol kesehatan. Bagaimana Stala Ubud Bali ini menerapkan protokol kesehatannya di hotel ya? Oke, mungkin tadi Mbak Gita pada saat datang udah ngeliat langsung ya, tapi sekarang saya ingin terangkan kepada pemirsa bahwa kita sudah lolos verifikasi protokol kesehatan. Itu satu. Jadi verified lah dari Provinsi Bali, satu. Kedua, salah satu hal yang harus dilakukan sekarang di seluruh dunia, malah bukan hanya di Bali, bukan hanya di Indonesia, adalah menerapkan protokol kesehatan secara konsisten, ya. Dan itu kita lakukan di sini. Dari baru datang di lobby, jadi semua orang yang masuk ke hotel ini harus dicek suhu, kemudian hand sanitizer ada di setiap sudut ruangan, kemudian di kamar pun yang datang, yang stay di sini kita sediakan alat-alat kesehatan termasuk masker, hand sanitizer juga. Saya hanya brief beberapa yang penting ya. Kemudian di karyawan, termasuk karyawan kita juga. Terus setiap 2 jam kita ada gong hidup di lobi. Tadi mungkin sempat kita dengar di restoran. Untuk mengingatkan kita, begitu gong berbunyi kita harus cuci tangan, kemudian hand sanitizer. Jadi proses itu harus tetap berjalan A sampai Z secara konsisten. Jadi gong itu menarik tuh tadi Pak. Jadi sebelum tamu datang harus di briefing dulu ya. Kalau ada gong yang berbunyi artinya protokol kesehatan harus dilakukan kembali. Ya, jadi kalau pas di restoran atau di public area, begitu gong berbunyi, seandainya pun misalnya yang tidak terbrief ya. Tapi begitu gong berbunyi terus karyawan kita langsung cuci tangan sama-sama, itu akan men-trigger orang juga untuk melakukan hal yang sama. Membangun trust begitu ya Pak. Yes. Ya? Membangun trust untuk saat ini itu sangat penting, terutama agar adanya pengunjung begitu ya. Karena sebenarnya wisatawan entah itu domestik atau mungkin mancanegara nantinya, itu kan lebih mengarah apakah saya akan terjamin kesehatan dan keselamatannya untuk datang ke Bali, kan begitu ya. Sebenarnya brand di Bali itu kan sudah ada dari culture-nya, keramahannya, kebudayaannya dan sebagainya itu kan sudah terbentuk. Sekarang problemnya itu kan ada di trust mengenai protokol kesehatan. Itu bagaimana Bapak menyikapinya? Nah, itu harus kita tunjukkan dengan contoh nyata ya, real example. Kita nggak bisa bilang, kita udah verified loh, kita udah melakukan protokol secara konsisten loh, tapi begitu mereka datang ke hotel dan tidak terjadi, nah itu problemnya ya. Kayak sekarang kita nggak pakai masker tapi kita sangat jaga jarak. Itu kan juga hal yang
setiap detik kita lakukan di hotel. Sama di hotel kita begitu juga, termasuk kualitas food kita, anak-anak kita di back of house semuanya menerapkan protokol secara konsisten. Gitu. Dan satu lagi permasalahan yang sering pariwisata itu benar-benar sensitif terhadap isu Betul. media begitu ya. Betul. Dan akhir-akhir ini media tuh lumayan membuat trust dari calon pengunjung atau apapun itu berkurang begitu. Media kan tidak bisa dikontrol oleh satu atau dua orang. Itu bagaimana, Pak? Wah, ini pertanyaan sensitif nih. Iya. Yang satu, tetap harus transparansi berita tetap harus terjamin, ya. Cuman memang transparansi bisa berjalan searah dengan positive image. Nah, itu yang kita minta ya. Walaupun kita memang diinform sama media, total case sekian, tapi kalau dibungkus dengan hal-hal yang positif, transparansi tetap bisa. Kita saya juga sangat tidak anjurkan untuk kita sembunyikan berita. Tetap transparan, tetapi tetap juga ada equal news tentang hal-hal yang positif, tentang kesembuhan, tentang protokol kesehatan yang sudah dilakukan di mana-mana, tentang verifikasi hotel-hotel yang sudah lolos uji segala macam lah. Jadi ada berita positif, tapi satu sisi tetap transparansi harus terjaga. Dan saya yakin betul karena ini pandemi yang menyangkut seluruh dunia, mereka akan melihat tetap terpapar, semua seluruh dunia terpapar, tapi seberapa mereka bisa survive dan menjamin pengunjung agar tetap nyaman dan aman, itulah hal yang harus kita secara konsisten harus kita komunikasikan ke dunia. Gitu. Itu yang terpenting gitu ya. Yes. Pak? Mungkin sekarang back to personal opinionnya dari Bapak. Ya. Brand Bali itu sudah ada, sudah terbentuk sejak lama, dan Bali itu sudah terkenal mendunia begitu ya. Sebenarnya dengan penerapan protokol kesehatan segalanya sudah diupayakan begitu oleh pihak-pihak pariwisata. Sebenarnya problemnya itu ada di mana sih, Pak, untuk saat ini? Yang paling sulit itu problemnya itu sebenarnya ada di mana? Saat ini kan memang itu masih menjadi pandemi dunia, ya. Dan kita sangat bersyukur bahwa Bali sangat intens juga untuk berjalan sesuai sama guidance himbauan pemerintah, WHO, pemerintah segala macam, dan saya yakin betul kalau semua stakeholder bergerak searah, saya yakinnya bahwa pariwisata Bali akan bangkit secepatnya, malah mudah-mudahan bisa lebih cepat bangkit dari tempat lain. Jadi sinergisitas gitu ya dari stakeholder betul. itu harus sejalan searah baru bisa begitu ya. Ya. Mungkin untuk closing statement, Pak, bisa Bapak sampaikan kepada sesama pelaku pariwisata dan juga pemerintah mengenai keberadaan dari Hotel Stella ini sendiri, mungkin Bapak bisa sampaikan. Oke. Yang pertama adalah tetap jaga protokol kesehatan. Itu nggak ada negosiasi ya. Udah harus, itu hal yang harus. Kedua, mari kita bangkitkan niat dan minat orang untuk traveling tetap ya, tetap untuk membangkitkan ekonomi, tapi di satu sisi tetap pastikan bahwa kita menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Thank atas you. informasinya. Baik, pemirsa Bali TV, itu dia obrolan menarik saya bersama dengan General Manager dari Stella Ubud Bali. Saya Gita, sampai bertemu kembali di Bisnis Bali News berikutnya.